dari penasihat pengajian Kota Bandung, yang saya hormati Ketua Pengajian Kota Bandung, Ibu Nineli, Ikhlas, Ibu Hajar Risma Kota Bandung, serta pengurus dan jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dapat hidayah dan hidayahnya. Untuk hadir di sini dalam rangka memberi majelis itu tadarus ta'alum, belajar. Kita belajar bersama-sama mengaji sudah dan mengkaji ulang kita apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah. Semuanya kita, baik laki-laki dan perempuan, semua merindukan surga Allah. Tapi kalau bukan karena inayah dan hidayahnya, mungkin tidak hadir di sini. Jadi karena inayah, taufik dan hidayahnya, kita yang tidak berilmu, kita yang kurang sehat tapi dapat hadir di sini, itu artinya Allah menyertakan taufik, hidayah dan inayah yang berbeda pada kita semua dalam rangka kita sama-sama belajar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Selanjutnya salawat serta salam disambut dosa kita, uswatun hasanah kita baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat dan ilmu yang telah diberikan kepada kita dapat kita jadikan pedoman kita, yaitu dalam rangka menggapai ridha Allah dan masuk ke surganya Allah. Dalam hal ini temanya ini agak berat. Kalau saya tadi dikirim flyer flyer perempuan yang merindukan surga, apa yang dirindukan surga? Dua-duanya. Laki-laki rindu surga gitu. Jadi laki-laki juga merindukan surga. Bagaimana dalam hal ini saya coba membaca ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu faqsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Iza gila bila dikatakan. Artinya kalau gila ini kola yang dulu kaulan kalau bahasa Arab. Kalau gila itu dikatakan. Wa idza gila lakum tafassahu bil majalis. Jika dikatakan kepada kita semua, kepada kamu semua, tafassahu bil majalis, berlapang-lapanglah kita semua di dalam suatu pengajian atau perkumpulan atau di dalam majelis. Fafsahu, maka kita berlapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, semoga Allah melapangkan hati kita semua dan pikiran kita semua. Wa idza qila susu fansusu, dan jika dikatakan berdirilah, maka berdiri. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kita semua dan orang-orang yang menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Kembali pada sifat Allah, apa yang kita kerjakan insyaallah Allah Maha tahu, Allah mengetahuinya. Jadi uraian ayat di atas adalah betapa pentingnya ilmu bagi kita semua selama kita
hadir di atas muka bumi ini, tidak bagi laki-laki dan bagi perempuan. Di dalam hadis dikatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Dikatakan lagi di surat Al-Alaq, Iqra, itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu untuk membaca. Pentingnya arti kita untuk membaca, pentingnya arti ilmu pengetahuan bagi kita semua. Karena janji Allah tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa Allah katakan yarfa'illahu alladziina aamanu? Ada penekanan di situ amanu. Jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang beriman. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tentunya harus dibekali dengan intelektualitas kita, semangat kita pengen tahu, semangat kita untuk membaca ayat-ayat kauniyah, membaca apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Perintah Allah kepada baginda Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Membaca di sini bukan hanya membaca secara kontekstual, membaca di depan mata Al-Quran atau membaca buku, tapi kita disuruh juga untuk membaca tanda-tanda alam, membaca apa-apa yang ada di lingkungan kita, termasuk membaca perkembangan rumah tangga kita, anak-anak kita, bagaimana kita membaca atau mencari resep bagaimana rumah tangga kita agar utuh tetap berjalan yang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ilmu ini yang dikatakan ayat lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau artinya apakah itu hal yastawi, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang tidak mengetahui? Kalau saya artikan bahasa kita, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tak berilmu? Misalnya contoh di sini Budi Neli yang Allah angkat derajatnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kalaulah Budi Neli tidak menuntut ilmu sampai ke bangku perguruan tinggi, sampai mendapat gelar dokter, hanya sekolah biasa saja, sebagai ibu rumah tangga saja, apakah mungkin sampai dipakai istilahnya, dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk menjadi jabatan tertinggi? Budi Neli bisa menulis buku dan dibaca juga oleh halayak ramai sebagai amal jariah dan mendapat manfaat berdakwahnya dengan buku. Tentunya ini bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang duduk di fakultas, orang-orang yang di universitas yang menjadi produkan rektor, tentunya ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu di situ, Allah tidak akan angkat derajatnya. Makanya dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Maka harus banyak ilmu. Ibu-ibu pengajian Buddha Bandung Yayasan Al-Ikhlas. Ini pengajiannya rutin nggak Bu nanti Bu? Sebulan sekali, pengajiannya sebulan sekali. Jadi ini memang Ahad pagi di awal bulan. Di minggu pertama setiap bulan. Tujuannya apa nih? Tujuannya itu adalah untuk memperlukan silaturahim, lalu juga menggiatkan masjid, mesemarakan masjid. Dengan slogan kita kan kemarin adalah kembali ke surau. Jadi untuk mengaktifkan masjid supaya lebih meriah.
bagaimana adat kita dan akhlakul karimah kita sebagai wanita yang berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu perempuan yang dirindukan oleh surga. Dalam konteksnya kita sebagai wanita di dalam organisasi, baik itu organisasi politik, ekonomi, budaya maupun sosial. Saya sebagai pendidik, saya sudah banyak mahasiswa yang saya pegang gitu ya. Ada satu yang saya perhatikan terakhir ini, itu adalah adat. Akhlakul karimah anak-anak itu sangat kurang sekali. Ini saya akui Pak, bagaimana mereka berbicara, menghadapi orang, sikap duduk, sikap tatap muka, dan itu jauh. Apalagi sekarang ini Pak, ini saya mau ngomong waktu itu ya, kita mungkin sudah berhasil dan sukses, tetapi kita lupa, kita harus sampai tingkat puncak tertinggi, kita lalai. Ada loh misalnya kita ini. Nah ini kita bisa lihat Pak, kalau kita bicara tentang suatu kegiatan organisasi ya, kita harus capai kinerja, apa indikatornya gitu ya Pak ya. Nah sekarang kita lihat anak-anak yang ada sekitar kita itu, saya lihat ini bapaknya pejabat, ini anggota dewan, ini bapaknya ini. Nah yang ini saya tanyakan Pak, bagaimana ini kita nih Pak ya melihat bahwa sekarang anak-anak ini sudah jauh dari rangkulan orang tua, jauh dari komunitas-komunitas yang baik. Nah akhirnya sekarang ini sudah salah kaprah, merajalela Pak ya, terutama komunitas-komunitas yang nggak tahu gimana itu. Contoh aja yang kita yang fashion week, jadi Pak ya, fenomena ini sampai ke Medan dan sampai ke Padang Pak. Dari 100 orang anak itu ada sekitar 30 tidak bisa baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran bukan dibaca-baca aja Pak, taksinya saya tes. Nah yang saya sangat miris sekali, kemana-mana kadang-kadang ibu juga nih Pak, dari pengajian kita yang bahasa sekitar itu kalau ngaji selalu menggunakan bahasa Latin. Nah ini saya bilang kita nggak usah terlalu meditate tapi little action, tapi kita harus banyak aktivitas. Nah kira-kira program-program ini Pak bikin pengalaman Bapak ya, bagaimana kita meningkatkan lagi akhlak-akhlak mahasiswa, akhlak-akhlak anak-anak. Mereka sudah bangga Pak, kadang-kadang saya perhatikan anak-anak kalau sudah jadi sarjana S1, S2, tapi sikap bicara sama ibunya kasar. Sama kalau misalnya ini dibilang yang bisa organisasi politik, organisasi ibu dapat untuk bermanfaat untuk banyak lakukan, tapi dengan cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang ada namanya akhlak yang bagus. Kalau enggak, ya udahlah, bagus khairul mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagai manusia meninggalkan kita manfaat. Kalau misalnya semuanya udara pengen tinggal, bagus jelas-jelas surga saya ada di rumah saya kepada suami. Tapi kalau suami mengizinkan ya, tapi jaga itu yang lebih utama. Tapi niatkan memang untuk berdakwah, mengubah dari tak baik jadi baik. Gitu begitu. Sama hal saya seperti itu, saya pun hadirnya di sana, mudah-mudahan dapat mewarnai yang baik gitu. Melihat tak sehat misalnya organisasi saya ini, ngeri misalnya di partai gitu. Pergaulan jadi kekuasaan kerakusan. Kadang-kadang bukan nggak cukup hidup apa ini kita akhirnya apa? Yang kau teriak-teriak kan baru itu kok kampanye habis-habisan belum dilantik meninggal. Itu kan banyak contoh itu kan. Dan yang kita meninggal. Kau mau melawan kekuasaan Allah? Tak bisa, itu skenario umum. Tahapan ini, tapi skenario Allah yang besar. Baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Jahat belum tentu jahat menurut Allah. Begitulah. Tapi memang kita selalu minta yang ibu tadi bilang inayah dan hidayah ibu. Sama. Saya juga mau belajar istiqomah, belajar berprinsip dan bersikap. Apa yang saya tinggalkan, tak ada urusan Pak. Daripada saya abai, awal, mengikuti kepada Allah, saya tinggalkan. Saya belajar di situ sekarang. Mulailah. Tapi kalau misalnya, tapi alhamdulillah dengar. Kalau bisa jangan menonton. Carilah cara-cara yang bermanfaat. Artinya bermanfaat. Kalau dia bermanfaat, ya sudah tinggalkan saja. Masih banyak tempat yang lain kalau kita mengabdi dalam sisa-sisa ini. Terus yang ketiga Bu, saya coba menjawab kekhawatiran ibu tadi dengan anak sama. Kalau kita tidak keluar dari rumah ini, kita melihat barometer kita ini, melihat anak-anak saja Bu. Anak kita bagus, ininya sopan, pergi sekolah, ucapkan salam, cium tangan, pulang tangan. Cuma sangat ngeri sekali Bu, mungkin pengawasan kita ini yang pengaruh pada kita ini. Saya yakin kalau ibu dengan tutur kata yang baik, dengan tutur yang baik, anak berkhianat sama kita ini, mungkin saya orang tua ini mikir. Tapi kalau anak sudah tidak mendapatkan surga,
bapaknya tidak dapat berikan teladan yang baik, ibu sama juga melarikan diri di luar. Ini selaku ketua Bu ya pengajian Bunduk Al-Ikhlas di IKM. Ini kegiatannya kan yang pertama nih Bu ya. Kali yang pertama. Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit nih. Ya. Ada kegiatan ini nih. Ya, jadi ini mungkin selama ini Masjid Al-Ikhlas tuh agak kurang kegiatannya di masjid dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, jadi karena kemarin ada pertemuan, lalu kami berunding sama ibu-ibu gimana kalau kita buat kegiatan minimal sekali sebulan di Masjid Al-Ikhlas ini. Ini bukan, pokoknya ada orang Minang, perempuan, bundo-bundo, ayo kita ramaikan kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini seminimalnya satu bulan dalam satu kali dalam 1 bulan. Jadi mungkin saja nanti ada bundo-bundo dari kan kita punya banyak bundo-bundo di Kota Pontianak ini, mungkin dia punya kegiatan juga di masjid. Ayo silahkan, tinggal dikoordinasikan dengan ketua yayasan. Untuk penceramahnya gimana Bu? Untuk penceramahnya mungkin kita bisa ganti-ganti karena kita sangat banyak sekali penceramah. Sebenarnya kita semua ini adalah penceramah ya, karena kita bisa berbagi ilmu. Salah satu masing-masing kita mungkin punya, saya mungkin ilmu kedokteran, ilmu sosial, tapi sementara teman-teman yang lain punya ilmu juga, ilmu bagaimana tata krama, sopan santun dalam bergaul. Ada lagi yang biasanya berdagang seperti apa gitu kan. Semua kita adalah pelaku gitu. Jadi kita bisa berbagi sesama-sama bundo-bundo sehingga semuanya makin berdaya dan semuanya makin maju, dan insya Allah kita tetap bekerja sesuai dengan syariah sehingga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah sebagai bekal kita menuju jannahnya. Kita berharap sekarang ini kan kita bisa menyampaikan informasi dari mulut ke mulut, tambah lagi ada media sosial, jadi mungkin teman-teman bisa share informasi ini ke teman-temannya yang lain. Juga mungkin informasi ini juga kita dokumentasikan, dan apa yang kita lakukan hari ini juga bisa kita publikasikan sehingga informasi yang bermanfaat ini, insya Allah yang menginspirasi ini bisa disimak oleh orang lain selain dari waktu ini. Mungkin karena kita tahu ibu-ibu punya banyak kesibukan, jadi sambil memasak dia bisa menyimak, sambil mengasuh anaknya dia masih bisa mendengarkan kembali ceramah yang diberikan oleh Pak Ustadz tadi. Mungkin ada tambahan Ibu? Ada? Insya Allah mungkin untuk pertemuan berikutnya apa yang tadi Bu Darmaneli bicarakan, bahwa kami ada bundo-bundo yang lain, mungkin nanti kita akan bersatu lagi, makin banyak dan makin temanya makin diperlukan lagi yang lain ya. Kita semarakan Surabaya. Ya, semarakan insya Allah. Terima kasih Bu ya. Penasihat kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai penasehat hanya saya menekankan bagaimana caranya meramaikan masjid ini, kembali ke masjid ini dengan catatan membawa ilmu dan membawa pulang ilmu, mendatangkan ilmu. Kita banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari bundo-bundo, tapi ini siklus. Bervariasi, ada agama, juga ada keterampilan, juga ada segala kesehatan dan kecantikan. Itu aja menurut saya. Ini wanita. Iya. Bukan oleh perempuan. Ya perempuan ini memang harus memegang peranan kan untuk negara, untuk rumah tangga, untuk anak-anak. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih.